Secara pribadi saya mengucapkan turut berduka cita bagi sesama saudara-saudari saya yang menjadi korban kebakaran Pertamina di Pelumpang Tanah Merah, Jakarta Utara. Bagi keluarga, seluruh saudara-saudari saya yang menjadi korban, untuk tetap sabar. Semoga situasi ini segera berlalu dan kita semua boleh mulai hidup dengan aman dan tentram. Dan sekiranya pihak-pihak terkait segera juga menyelesaikan hal-hal perlu diselesaikan di sekitar atau di wilayah kebakaran ini, sehingga kita boleh menatap lebih pasti masa depan kita. Hal kedua, perlu kita sama-sama menjernihkan cara berpikir kita terkait atau melihat persoalan ini. Sejak kebakaran ini terjadi, ya isu ini sudah menjadi begitu liar. Bahkan bisa dikatakan isu ini sudah menjadi isu politik yang sengaja dipakai, ditarik untuk mendapat dukungan dari masyarakat. Kita bisa melihat di media-media, platform media sosial juga, Anies Baswedan menjadi orang yang paling disalahkan dengan peristiwa ini. Hampir pasti, hampir semua orang menyalahkan Anies Baswedan, ya, penyebab terjadinya kebakaran ini. Tentu ini sangat disayangkan, ya, sangat tidak bijaksana kita. Kemudian Anies Baswedan dijadikan orang yang paling disalahkan gitu dari peristiwa duka ini. Ada alasan yang diunggah, yang diungkapkan kenapa Anies Baswedan yang paling disalahkan dari peristiwa itu, karena katanya, ya, Anies Baswedan pernah membuat kontrak politik, janji politik dengan warga di wilayah kebakaran ini, di Tanah Merah, ya, Pelumpang Tanah Merah. Nah, tentu ini tidak tepat, tidak bijak. Karena dalam peristiwa duka seperti ini bukan saling menyalahkan jalan yang mesti kita tempuh, bukan. Ya. Merefleksi diri, memperbaiki apa yang salah jauh lebih bijaksana. Tetapi sebelum sampai ke situ, mari kita lihat. Kita perlu lebih objektif, lebih komprehensif melihat status penduduk saudara-saudari kita yang ada di Tanah Merah, yang ada di Pelumpang sana, di seputaran kebakaran tersebut. Sejak 2012 sampai 2017 itu ada 3 gubernur, ya, 3 gubernur di DKI Jakarta ini, ya. Ada Bapak Joko Widodo, ada Bapak Ahok, ada Bapak Jarot. Ada 3 gubernur, ya. Nah, peristiwa kebakaran pertama di wilayah yang tersebut di Pertamina sana adalah tahun 2019. Maaf, tahun 2009 maksud kami. Nah, tentu saja peristiwa tahun 2009 ini sudah menjadi pengetahuan informasi dari 3 gubernur terdahulu ini. Nah, pertanyaannya, ketika mereka mengetahui ini, lalu kenapa nggak mengambil sebuah
keputusan mengambil sebuah tindakan terhadap saudara-saudari kita di sana. Ini rentetan sejarahnya itu, historis ya itu. Sehingga tidak kemudian kita menyalahkan Anies Baswedan hari ini gitu. Ya. Bahkan saya membaca dari FIFA, media fifa.co.id kalau nggak salah, ada pernyataan resmi dari Bapak Joko Widodo terkait terbitnya KTP, kartu tanda penduduk bagi warga di sana. Nah, itu terjadi tahun 2013, ya. Apa artinya KTP? KTP adalah legitimasi hukum. Sehingga warga-warga di sana berhak untuk hidup di sana. Gitu. Ada KTP, gitu loh, yang diterbitkan. Gitu. Nah, tentu saya tidak kemudian mau menyalahkan siapa-siapa di sini. Saya berharap saudara sebangsa juga tidak kemudian mencari siapa yang paling salah dalam peristiwa kebakaran di sana. Saya lebih mengajak kita semua untuk lebih berpikir bijaksana, objektif melihat persoalan, lebih komprehensif melihat persoalan, sehingga tidak semua isu kemudian kita tarik untuk kepentingan-kepentingan tertentu, termasuk kepentingan politik gitu hari ini gitu. Kalau kemudian semua hal, semua isu ditarik-tarik, apalagi ditarik ke dalam isu-isu politik, kapan bangsa ini mau maju? Sebagai generasi muda, orang-orang muda, mari kita menatap lebih baik untuk masa depan kita, bergandengan tangan ketika ada persoalan, tidak saling menyalahkan. Mengambil langkah cepat, langkah yang tepat untuk menyelesaikan persoalan yang ada. Sekali lagi, stop menyalahkan siapapun. Warga membutuhkan bantuan. Mereka membutuhkan kepastian akan pertolongan, bukan membutuhkan isu-isu politik, bukan. Ya. Kita berharap pemerintah saat ini segera mengambil tindakan yang bijaksana, keputusan yang bijaksana bagi saudara-saudari kita yang ada di sana. Sehingga peristiwa semacam ini tidak akan terjadi lagi dan kita tidak kemudian berputar, saling menuding, saling menyalahkan. Tentu itu bukan sikap yang baik yang perlu kita pupuk. Kita jauhin itu semua. Saat ini mari kita membantu mereka yang menjadi korban, bergandeng tangan, beri kepastian kepada mereka. Sehingga lebih mantap, lebih pasti menatap masa depan mereka. Dan akhirnya sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita bagi keluarga. Semoga pihak pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya segera berbenah untuk pembaruan, untuk hidup yang lebih baik bagi saudara-saudari kita yang ada di Pelumpang Tanah Merah itu, ataupun di titik-titik lain yang memang tidak boleh kita tinggal, atau wilayah-wilayah atau tempat-tempat yang riskan dengan kecelakaan atau bencana atau apapun yang bisa membahayakan masyarakat. Mari ya kita berbanding tangan, kita satukan semangat kita untuk Indonesia yang lebih baik. Salam waras, salam Pancasila, Indonesia Jaya.